Halo semua, selamat datang kembali di channel Bikin Merinding. Di video ini akan mereview sebuah alur cerita film horor bioskop terbaru yang berjudul Dasim, yang dirilis tahun 2025. Film Dasim mengisahkan kehidupan pasangan suami istri bernama Salma dan Arman. Sejak menikah, keduanya mengalami gangguan mistis yang semakin lama justru menjadi semakin mencekam. Gangguan tersebut seringkali datang, hingga mengancam hubungan mereka, terutama ketika saat Salma hamil, dan ketika Arman menerima proyek besar yang membuatnya sering lembur. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah ibu Arman, berharap bisa menemukan ketenangan. Namun di rumah baru tersebut, Salma justru menghadapi teror dan masalah yang bertubi-tubi. Mulai dari gangguan yang semakin menyeramkan, konflik dengan mertuanya, hingga kecurigaan bahwa Arman berselingkuh. Dalam situasi yang sulit ini, Salma mencari bantuan dari tetangganya yang misterius, menambah ketegangan cerita. Ternyata, gangguan mistis tersebut merupakan ulah dari jin Dasim. Penasaran sama cerita lengkapnya? Langsung saja kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan pernikahan dua insan manusia, yang mana pengantin pria bernama Arman dan sang wanita yang bernama Salma. Ijab kabul berlangsung lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Sang penghulu merupakan abi Salma waktu masih mondok, dan beberapa kerabat lain juga ikut hadir dalam ijab kabul itu, seperti ibu Arman dan juga Dika, sahabat Salma. Namun di tempat lain, terlihat seseorang menyusup ke dalam perpustakaan pesantren, mengambil sebuah kitab terlarang. Beberapa bulan kemudian, Salma akhirnya hamil dan hari itu ia memutuskan pindah ke rumah mertua karena sering mengalami mimpi buruk. Apalagi akhir-akhir ini Arman sering lembur, sehingga kurangnya waktu mereka berdua. Saat sedang berkemas-kemas, shower di kamar mandi tiba-tiba menyala. Dan hal itu membuat bulu kuduk Salma merinding. Ia juga menemukan botol air di sana. Dan setelah mengambilnya, air di dalam botol itu berubah menjadi hitam pekat dan dipenuhi banyak ulat yang menjijikan. Di sini Indri datang, dan dengan iseng mengagetkan Salma. Ia datang ke rumah itu untuk membantu kepindahan Salma dan Arman. Salma curhat ke Indri. Selama ia resign dan Arman yang selalu lembur, membuatnya hampir selalu mimpi buruk di tengah malam. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di rumah ibu. Bibi yang bernama Sumi ini membantu mengangkat barang-barang masuk ke dalam. Ibu begitu senang menyambut kedatangan Salma. Terlebih, sebentar lagi ia akan mendapatkan cucu pertamanya. Saat di dalam rumah, Salma membuka gorden, yang mana ibu langsung menegurnya dan mengatakan kalau di rumah ini ia tidak suka buka gorden. Ia beralasan kalau tetangga di sini pada julid dan suka cari tahu urusan orang lain. Di malam harinya, Arman pamit untuk mengantarkan Indri pulang. Sementara itu, Salma mengaji selepas melaksanakan sholat Isya. Dari arah belakang, Arman tiba-tiba datang dan izin tidur duluan. Setelah mengaji, Salma bertanya, apakah Arman sudah sholat? Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa di atas ranjang, dan Arman yang asli baru saja masuk ke dalam kamar. Salma pun ketakutan dan memberitahu Arman kalau ia khawatir kejadian di rumah terulang lagi. Tetapi Arman menegaskan, kalau selama ia tinggal di rumah ini, tidak pernah terjadi apa-apa. Di tengah malam, Salma merasa susah tidur. Ia pun melihat plafon kamar yang mulai berubah menjadi warna darah. Darah itu mulai menetes membasahi tubuhnya. Namun ternyata, itu semua hanyalah mimpi buruk Salma semata. Salma kembali merebahkan tubuhnya dengan perasaan penuh ketakutan. Tak lama kemudian, sosok jin masuk ke dalam selimutnya. Salma pun berteriak, yang mana itu adalah mimpi buruknya lagi. Teriakannya itu tidak sengaja membuat Arman terbangun. Pada keesokan paginya, Salma memberitahu Arman kalau Abi akan membantu pengajian dan syukuran kehamilannya. Mendengar hal itu, ibu terlihat tidak senang. Ibu merasa tidak ingin bertemu dengan tetangga-tetangganya, apalagi mereka tidak saling kenal. Namun Arman mengatakan kalau justru dengan pengajian ini, ibu bisa bersilaturahmi dan kenal dengan para tetangga. Singkat cerita, pengajian pun terlaksana. Pengajian itu dipimpin oleh Abi sendiri. Para tetangga yang julid mulai membicarakan Ibu Lastri yang tumben mengadakan pengajian seperti ini. Sumi memberitahu Salma kalau ibu tidak bisa keluar karena kurang enak badan. Di tengah-tengah para jamaah mengaji, tiba-tiba petir menyambar menandakan akan turun hujan. Ibu seketika keluar dan menyuruh Sumi untuk memasukkan sofa agar tidak basah terkena hujan. Dika, Indri, dan sebagian para jamaah turut membantu mengangkat barang-barang masuk ke dalam.
Di malam harinya, pengajian pun akhirnya selesai. Arman naik duluan, dan bersamaan dengan itu, ada seorang perempuan bernama Diah yang menghampiri Salma. Sebagai tetangga, dia mengucapkan selamat datang kepada Salma. Salma tidak sengaja mendengar ibu mengoceh karena barang-barangnya banyak yang rusak, terkena hujan, dan menyalahkan Arman yang harusnya tidak mengadakan acara seperti itu. Dia berkata kalau wajar orang tua memang seperti itu. Di pagi harinya, Salma memasak sayur untuk bekal Arman di kantor. Ibu memuji Salma yang membuatkan makanan sehat untuk sang suami. Namun Salma seakan mendengar ibu mengoceh dengan mengatakan kalau Salma pelit dan suka ngatur-ngatur. Padahal itu hanyalah firasat Salma saja. Siang itu, Salma pun ke kantor mengantarkan bekal untuk Arman. Di depan pintu ruang kerja Arman, Salma melihat sosok perempuan cantik dan seksi keluar dari sana. Di dalam sana ada Indri yang sedang sibuk bekerja bersama dengan Arman. Setelah itu, Indri pamit keluar dan Arman menyambut kedatangan sang istri dengan bahagia. Salma pun menemui Indri di luar. Ia mengatakan kalau sejauh ini ia merasa baik-baik saja tinggal di rumah itu. Namun ia merasa kalau ibunya, Arman, menyimpan sesuatu. Tapi Salma berusaha positive thinking dan kemungkinan itu cuma pengaruh kehamilannya saja. Ia tidak ingin Ibu Lastri suatu saat salah paham dengannya. Di rumah, Salma punya kesibukan sendiri, yakni membuat miniatur rumah impiannya. Saat itu, ia dikejutkan dengan suara batu yang dilempar masuk ke dalam ruang kerjanya. Pada awalnya, ia mengira itu adalah Sumi. Namun karena tidak ada jawaban, Salma pun menutup pintunya. Salma lalu mendengar suara lagi dari atas gudang. Karena penasaran, ia membawa senter dan tidak sengaja melihat sosok jin mengerikan. Salma yang kaget tidak sengaja menjatuhkan vas bunga. Ibu yang melihat itu menghampiri Salma dan bertanya apa yang sedang terjadi. Di sini Dika menelpon Salma dan memberitahu kalau ia sudah ada di depan. Dika mengantarkan paket untuk Salma. Dika pun melihat jari Salma berdarah terkena pecahan vas tadi. Ia membantu mengobati jari Salma dengan memakaikan plester. Ibu Lastri tidak sengaja melihat kedekatan mereka berdua bersamaan. Dengan itu, Arman sudah datang dan Dika izin pulang. Arman mengatakan kalau Dika terlihat perhatian dengan Salma. Salma berdalih kalau Dika dari dulu memang baik dengannya, dan ia membantu untuk keperluan bisnis semata. Di malam hari, Arman mengecek gudang untuk memastikan apa yang dilihat istrinya tadi. Namun, ia tidak menemukan apa-apa selain tikus pengerat menggerogoti uang. Di pagi hari, Arman terburu-buru pergi ke kantor tanpa sarapan. Salma pun tidak sengaja menemukan anting perempuan yang dijatuhkan Arman. Setelah itu, Diah datang dan membawakan makanan untuk Salma. Diah berkata makanan itu kelebihan jika harus dimakan semuanya. Makanya ia menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada Salma. Setelah dicoba, Salma menilai makanan itu sangat enak. Saat akan pulang, dia berpesan agar lain kali Salma main-main ke rumahnya di pojok komplek yang ada pohon pisangnya. Salma pun memberitahu Sumi kalau barusan diberi makanan oleh tetangga. Salma bertanya, selama Sumi tinggal di sini, apakah ia pernah merasa ada yang aneh-aneh? Sumi pun berkata kalau hamil muda biasanya memang begitu, gampang sensitif. Jika Salma merasa hatinya kurang enak, biasakan banyak mengaji dan sholat. Salma menyuruh Bibi untuk dibuatkan satu bekal untuk Arman dan juga Abi. Saat akan berangkat ke pesantren, ibu bertanya ke Salma, dapat makanan dari mana? Ibu pun bingung siapa itu Diah, karena seingatnya tidak ada nama Diah di komplek itu. Salma pun pamit dan untuk bekal makanan Arman akan dititipkan ke kurir. Sesampainya di pondok, Salma curhat ke Abi, kalau ia merasa masih ada yang mengganggunya. Ia memilih tidak memberitahu Arman karena ia sibuk dengan urusan kerjanya di kantor. Salma tidak ingin hubungan dengan Arman kurang enak, apalagi ia sedang mengandung anak pertama. Setelah itu, Salma mengeluarkan bekal untuk Abi. Namun,
Saat dibuka, dendeng pemberian dia tadi kini sudah basi dan dipenuhi ulat yang menjijikan. Begitu juga dengan bekal serupa yang dibuka oleh Arman di kantor. Di rumah, Salma merasa kalau makanan itu ada yang tukar. Tadi juga ia sudah cicipin dan masih enak. Namun masalahnya, untuk apa juga ada yang tukar makanan itu? Apalagi Sumi tidak mungkin melakukan itu. Salma mulai marah-marah karena merasa malu di depan Abi. Arman pun menenangkan Salma, karena sejatinya tidak ada juga yang makan makanan itu. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Di kamar, Salma keluar karena seakan mendengar suara Arman memanggilnya. Ia mencari-cari di halaman rumah namun tidak menemukan siapa-siapa. Ia lalu dikagetkan dengan kemunculan Sumi yang akan membuang sampah. Saat Sumi membuang sampahnya, ia melihat lampu jalan mulai berkedap-kedip. Bulu kuduk Sumi berdiri ketika melihat bayangan jin bertubuh besar muncul di belakangnya. Begitu masuk ke dalam kamar, Salma sudah mendapati Arman tidur. Ia melihat ponsel Arman berdering karena notifikasi chat. Tapi saat akan dicek, Arman terbangun dan beralasan kalau chat itu urusan pekerjaan. Tidak berhenti sampai di situ, Salma mengajak Arman bercocok tanam. Namun, Arman menolak karena sedang capek dan besok harus pagi-pagi berangkat kerja. Firasat Salma pun makin kuat dan merasa kalau Arman ada main belakang. Pada keesokan harinya, Salma menyiapkan air doa berharap tidak mendapatkan gangguan lagi. Sumi memberitahu ibu kalau jangan-jangan firasat Salma memang benar. Ibu pun mengatakan jangan aneh-aneh dan menyuruh Sumi mencari tahu siapa itu dia. Ibu melihat Salma menaruh air doa itu ke segala sudut rumah saat di dalam ruang kerjanya. Tiba-tiba, terjadi gempa yang membuat seisi rumah menjadi berantakan. Namun lagi-lagi, Salma hanya berhalusinasi semata. Scene kemudian berpindah, di mana memperlihatkan Arman yang sibuk meeting dengan klien. Tapi Salma menelpon dan Arman terpaksa harus menjawab dahulu. Salma memberitahu sang suami kalau ia mendapatkan gangguan lagi. Di sini tiba-tiba sinyal hilang dan komunikasi mereka jadi terputus. Namun anehnya, Arman mendengar Salma mengatakan tidak peduli dan menyumpahi proyeknya akan gagal. Saat istirahat, Indri memberikan rokok kepada Arman. Ia tahu kalau Arman ada masalah dengan Salma dan menghisap sekali-kali tidak apa-apa. Indri juga siap jika Arman ingin menceritakan keluh kesah rumah tangganya. Di sisi lain, ibu mendengar Salma berbicara dengan seseorang yang mana itu ternyata dia. Dia seakan menjelek-jelekan Arman kalau pria itu mungkin sudah tidak perhatian lagi dan merasa Salma hanya pengganggu. Ditambah lagi ia menyangkut pautkan itu semua dengan hadirnya orang ketiga. Di malam hari, Indri menelpon Salma, di mana Salma diberitahu kalau mungkin Arman akan lembur. Di sini, Salma bertanya, apakah wanita brand ambasador yang fotonya ada di pamflet itu sering datang ke kantor? Indri pun menjawab, tidak pernah. Namun diam-diam, Salma datang ke kantor itu malam-malam dan melihat wanita seksi itu datang ke kantor Arman. Ia pun melihat perempuan itu keluar dari ruangan kerja Arman lagi. Ia berusaha membuntuti, namun tiba-tiba perutnya sakit. Indri yang berniat membantu malah kena omelan karena Salma mengira Indri menutup-nutupin hal tersebut. Ia juga menemui Arman dan bertanya siapa perempuan berbaju merah itu. Arman yang ditanya tidak tahu wanita yang dimaksud. Salma mulai marah-marah dan tidak mendengarkan penjelasan Arman. Arman merasa kalau makin kesini omongan Salma makin ngawur. Karena malu berdebat di depan rekan kerjanya, Arman membawa Salma pulang. Perdebatan itu masih berlanjut di dalam mobil hingga mereka berdua nyaris terlibat kecelakaan. Di rumah, Arman memutuskan untuk tidur di sofa. Di tengah malam, tiba-tiba ia dihampiri oleh Salma. Dan tanpa diduga, Salma tiba-tiba menyerang dan mencekik lehernya. Dan ternyata itu semua hanya mimpi buruk. Pada keesokan harinya, Sumi diam-diam membuntuti dia. Ia melihat rumah dia begitu kumuh dan dipenuhi semak belukar. Ia melihat isi dalam rumah yang terbengkalai dan tak layak huni. Dan tiba-tiba, Sumi dikejutkan dengan sosok penampakan di dalam rumah. Setelah Sumi tiba di rumah, tiba-tiba terdengar tamu yang mengetuk pintu.
Sumi memberitahu ibu kalau rumah di pojok komplek itu kosong dan sudah lama tidak ada yang tinggal di rumah itu lagi. Salma yang membuka pintu ternyata didatangi oleh dia. Sumi bertanya ke tetangga dan satpam komplek, katanya tidak ada yang namanya dia. Salma kemudian menyuruh Sumi membuatkan teh hangat untuk tamunya, yakni dia. Ibu yang penasaran mencoba cari tahu siapa itu dia. Namun saat dilihat, tidak ada siapapun dan ibu melihat Salma hanya ngobrol sendirian. Setelah itu, ibu melihat Salma berjalan masuk dan menyalakan kompor. Ibu yang melihat itu kemudian ingin mematikannya. Namun tiba-tiba api besar menyambar, dan ibu yang refleks menghindar menabrak panci berisi air panas dan mengenai kakinya. Anehnya, ibu melihat Salma datang dari luar dan Salma yang panik menyuruh Sumi mengambil kotak obat. Di malam hari, ibu memberitahu Sumi kalau Abi tidak bisa datang karena masih ada acara di pondok, tapi beliau akan titip air doa untuk perlindungan di rumah ini. Oleh karena itu, ibu memberikan alamat pondok pesantren itu dan menyuruh Sumi mengambil air doa itu. Di perjalanan, Sumi merasakan ada aura negatif yang terus mengikutinya. Saat tiba di stasiun, Sumi melihat sosok menyeramkan di bawah lampu jalan, dan nahasnya, Sumi pun tertabrak bis yang meluncur cepat ke arahnya. Kemudian, diperlihatkan Abi yang masuk ke perpustakaan. Ia mengambil kitab terlarang dan menemukan sebuah halaman yang telah dirobek dan dicuri seseorang. Lalu, muncullah sosok jin Dasim yang menunjukkan eksistensinya di depan Abi. Namun karena Abi memiliki ilmu agama yang tinggi, jin itu pergi tanpa mengganggu sedikitpun. Sementara itu, Salma, Arman, dan ibu ke rumah sakit setelah mendapat kabar Sumi meninggal. Ibu tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya atas kematian Sumi. Arman berusaha menenangkan kalau kematian Sumi itu sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu takut jika kematian Sumi sama seperti yang sering dialami Salma, ada hubungannya, termasuk tetangga yang sering ditemui Salma. Dalam hal ini, dia. Ibu pun akhirnya memberitahu Salma kalau Sumi pernah datang ke rumah dia dan rumah itu kosong. Setiap kali Salma mengatakan dia datang, ibu selalu melihat Salma berbicara sendiri. Salma pun tersinggung dan merasa ibu berpikir ia gila. Oleh karena itu, Salma datang sendiri ke rumah dia untuk memastikannya. Anehnya rumah dia terlihat layak huni dan tidak terbengkalai. Salma juga membawa air doa untuk memastikan apakah firasat ibu benar atau tidak. Sebelum mengetuk pintu, air itu diletakkan di depan rumah. Di rumah, ibu seakan mendengar suara Sumi menyapu di halaman. Kembali kepada Salma, di mana ia melihat air doa itu seketika berubah menjadi hitam pekat. Dari pantulan cermin, bayangan dia juga sudah terlihat menyeramkan. Tiba-tiba lampu padam, dan kembali menyala, rumah yang awalnya bersih kini menjadi terbengkalai. Di sisi lain, ibu diteror oleh hantu Sumi yang berusaha meminta bantuan kepadanya. Saat berlari, ibu berpapasan dengan dia dan meminta tolong kepadanya. Karena memang posisinya ibu ini tidak mengenal siapa sosok dia itu selama ini. Ibu yang ketakutan akhirnya jatuh dari tangga. Salma yang kini diperlihatkan wujud asli dia, hanya bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Salma akhirnya berhasil keluar dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Setelah tiba di rumah, ia mencari-cari ibu dan Arman. Di dalam rumah dia kembali menerornya. Salma mengatakan kalau kamu yang selama ini menghancurkan rumah tangga saya. Tidak hanya Dian, sosok perempuan seksi juga datang yang mana ternyata itu adalah jelmaan jin Dasim. Barulah setelah dibacakan ayat suci, mereka semua langsung lenyap dari hadapan Salma. Karena tidak menemukan siapa-siapa, Salma berlari menuju kontrakan Indri setelah tiba. Indri menyambut Salma dalam keadaan basah dan nafas yang ngos-ngosan. Salma meminta ditemani ke Abi karena ia tidak tahu keberadaan Arman. Saat Indri masuk untuk bersiap-siap, Salma melihat korek api kesayangan Arman ada di meja. Perasaan Salma kini mulai tidak enak. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Arman keluar dari kamar mandi selesai membersihkan dirinya. Arman menjelaskan kalau ia menemukan ibu pingsan di rumah dan tidak sengaja bertemu dengan Indri di rumah sakit. Namun Salma tidak percaya dan menganggap Indri teman yang menusuknya dari belakang. Indri yang berusaha menjelaskan malah mendapatkan tamparan keras. Salma yang terbawa emosi meminta cerai dari Arman. Ia naik taksi dan meninggalkan Arman yang berusaha mengejarnya. Sesampainya di pondok, Abi memberitahu kalau selama ini ada orang yang berusaha membuat rumah tangganya dengan Arman hancur. Ia menggunakan bantuan jin yang disebut jin Dasim.
Tugasnya akan melakukan apapun agar hubungan harmonis antar manusia rusak. Dia bisa menghasut, memfitnah, dan bahkan mengadu domba. Kitab terlarang itu sengaja disegel agar tidak ada orang yang menyalahgunakannya, tapi sudah ada orang yang mencurinya. Siapapun dia, yang pasti ia menggunakan jin Dasim untuk mengganggu rumah tangganya dengan Arman. Setelah itu, Arman akhirnya tiba di pondok. Salma akan diruqyah untuk menghilangkan gangguan jin Dasim di tubuhnya. Tidak lama kemudian, jin di dalam tubuh Salma mulai meronta-ronta hingga membuatnya melayang. Dengan tongkat ajaib Abi, ia mampu membuat jin itu mulai kepanasan. Hingga singkat cerita, jin itu bisa keluar sepenuhnya. Namun sayangnya, kandungan Salma kini ada di ujung tanduk. Arman dengan cepat membawa istrinya itu ke rumah sakit. Setelah tersadar, Arman memberitahu Salma kalau bayi mereka sudah kembali ke Yang Maha Kuasa alias keguguran. Beberapa hari kemudian diadakan pengajian di rumah baru Arman dan Salma, tidak lupa Indri juga datang ke sana. Bukannya marah, Salma malah memeluk Indri dan meminta maaf atas kesalahpahaman tempo hari. Arman sudah menceritakan semua kebenarannya tentang malam itu. Di tengah-tengah pengajian, Indri izin ke kamar mandi karena sedang dapat. Setelah masuk, kita diperlihatkan sebuah fakta bahwasanya anting yang ditemukan Salma waktu itu adalah milik Indri. Dan orang yang mengambil lembaran di kitab terlarang pada saat hari pernikahan Salma juga orangnya adalah Indri. Ia kembali melancarkan aksinya dengan mengeluarkan boneka santet persis seperti awal di hari kepindahan Salma di rumah mertuanya. Kali ini ia meletakkannya di bawah keran air agar Salma kembali mendapatkan teror dari jin Dasim. Itulah ending dari film horor Dasim. Kalau terlihat dari ending yang menggantung, sepertinya akan ada film Dasim Part 2 dengan kisah yang lebih seru dan tentunya dengan teror dan gangguan jin Dasim yang lebih ekstrim. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Kira-kira film apa lagi yang pengen dibuatin alur ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tap tombol like, share, dan subscribe-nya juga. See you di next video.